Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan inayahnya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga mampu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan hingga hari ini. Salawat beriring salam kita hadiahkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh pengetahuan seperti ini. Izinkan saya membawakan kultum berjudul Bijak Bermedia Sosial di Bulan Ramadan. Kultum ini bisa menjadi pengingat bagi kita bersama, terkhusus menjadi muhasabah bagi diri saya pribadi. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, menambah kualitas ibadah, introspeksi diri, serta selalu berbuat kebaikan. Namun ada tantangan di bulan ini yang harus kita hadapi, berupa penggunaan teknologi dan media sosial. Penggunaan teknologi dan media sosial dapat berdampak positif apabila kita menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Namun bisa juga berdampak buruk apabila kita menggunakannya untuk kegiatan yang buruk dan dapat mengurangi pahala kita di bulan suci Ramadan. Banyak pengaruh dari penggunaan media sosial ataupun teknologi, terkhusus yang negatif, seperti penyebaran berita hoaks yang begitu cepat, melihat apa yang tidak seharusnya kita lihat, menggibah ataupun menyebarkan ujaran fitnah di media sosial. Hal itu tidak dapat kita sadari dan tidak dapat kita bendung di bulan suci Ramadan ataupun di bulan-bulan berikutnya. Maka dari itu saya pribadi mengajak kita semua meminimalisir penggunaan media sosial di bulan suci Ramadan. Kalau perlu kita nonaktifkan dahulu selama bulan suci dan memperbanyak kualitas ibadah kita. Sedikit menceritakan kisah sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab di bulan suci Ramadan juga tentang penggunaan media sosial. Kala itu beliau mendapatkan laporan dan membaca di media mengenai kekurangan ataupun keburukan dari seseorang. Tapi apa yang dilakukan beliau tidak langsung menerima mentah-mentah berita dan apa yang dibaca oleh beliau. Tapi beliau memilih untuk tabayun, melihat sumbernya terlebih dahulu. Jika itu benar, maka beliau sendiri yang akan turun. Namun jika itu salah, maka itu bisa menjadi fasik nantinya jika tidak ditabayunkan terlebih dahulu. Kemudian satu kala beliau pernah menemui seorang nenek renta di pinggiran kota Madinah. Beliau melihat nenek itu sudah sangat tua, namun terawat. Dan beliau bingung, siapakah gerangan yang merawat nenek ini? Karena selama ini nenek itu hidup sendiri. Dan suatu waktu Umar bin Khattab diam-diam mengikuti nenek tersebut dan didapati yang merawat nenek itu secara diam-diam selama ini adalah sahabat Nabi lainnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, alangkah baiknya tidak diekspos atau disebarkan di media sosial. Lebih baik kebaikan itu menjadi pengingat diri kita sendiri. Tidak perlu di-share di grup ataupun media sosial yang lain, hanya demi like ataupun engagement. Sekian kultum singkat yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Yang baik-baik silakan diikuti dan diaplikasikan. Namun yang buruk-buruk datangnya dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.